Sehat-sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Yes, seperti itu ya. Ayo satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Yes, seperti itu ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Mbak Bella, dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba temanmu ditengok sebelah kanan kirimu. Siapa yang tidak hadir? Riris, Bu. Kenapa? Riris sakit. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Kita menyanyikan lagu nasionalisme. Semua berdiri, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Oke, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, membela dengan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, duduk kembali. Baik, hari ini kita belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Sudah dapat materinya semua? Sudah, ya? Bu. Oke, langsung saja. Di sini ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sebelum memasuki materi ini, Ibu mau bertanya, apa itu ide pokok paragraf? Siapa yang tahu? Ide pokok paragraf. Apa Mbak Ayu? Inti ya. Jadi ide pokok paragraf itu yaitu inti pembahasan atau pokok permasalahan yang ada dalam suatu paragraf atau bacaan. Ibu contohkan, disimak ya. Nanti Ibu akan menunjuk kalian satu persatu untuk melanjutkan materi yang sudah dibaca. Dilihat di paragraf yang pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, ide pokok paragraf yang pertama yaitu salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak seperti apa? Bergerak itu berpindah tempat. Seperti kita maju ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, seperti itu ya. Jadi bergerak itu adalah berpindah tempat. Oke, yang paragraf yang kedua coba Mbak Ayu dibaca. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, jadi ide pokok yang paragraf kedua apa Mbak Ayu? Ide pokoknya apa yang paragraf kedua? Organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat. Ya, jadi yang paragraf kedua ini membahas tentang fungsi dari alat gerak yang seperti berlari, melompat, meloncat, dan memegang. Paham ya? Ya. Oke, yang paragraf ketiga coba Mbak Elo. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot.
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sudah, Bu? Sudah. Oke, jadi yang paragraf ketiga apa Mbak Elo ide pokoknya? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, Bu. Ya betul, jadi organ gerak hewan dan manusia itu ada kesamaannya. Ada dua macam alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak yang pasif yaitu seperti tulang, kalau yang aktif itu otot. Contohnya seperti ini. Ini termasuk kerangka manusia. Di sini ada tulang tangan dan kaki, Kak. Kenapa disebut tulang pasif? Karena bisa digerakkan. Seperti itu ya. Contohnya seperti tangan. Anggap saja ini tangan ya. Tangan ini termasuk alat gerak pasif. Kalau yang di tengah-tengah ini benangnya bisa dianggap alat gerak aktif, yaitu ototnya. Bisa digerakkan ya. 1, 2, 3. Nah, bisa kan? Seperti tangan kita bisa digerakkan. Seperti gini ya, ditekuk-tekuk seperti itu. Selanjutnya, alat gerak pada hewan ada 4. Yang pertama, sayap, sirip, otot perut, dan kaki dan tangan. Contoh hewan yang sayap apa? Burung. Ya, terus apa? Ya. Kalau yang sirip atau ekor? Ikan. Ikan, betul. Kalau yang otot perut? Otot perut ular. Ular, cacing, seperti itu ya. Yang kaki dan tangan? Sapi. Sapi. Terus hewan yang berkaki 4. Di dalam apa? Kambing. Ya, betul. Tandesip. Ya, seperti itu. Di dalam tulang hewan ada 2 macam, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata yaitu tulang yang memiliki tulang belakang, hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ikan, burung, kuda, dan katak. Kalau avertebrata yaitu kebalikannya dari vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti siput, ular, cacing, dan serangga. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke paragraf yang keempat. Siapa yang mau baca? Ayo Mbak Febi coba. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sudah, Bu? Oke, jadi paragraf yang keempat apa ide pokoknya Mbak Febri? Tulang gerak pasif yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, jadi paragraf yang keempat yaitu tulang disebut alat gerak pasif. Oke, yang terakhir yaitu paragraf kelima. Siapa yang mau baca? Mbak Hikmah coba. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, yang paragraf kelima yaitu bahas apa Mbak Hikmah ide pokoknya? Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya bergerak, Bu. Oke, jadi yang paragraf kelima yaitu otot disebut dengan alat gerak aktif. Ayo kita balik lagi materi selanjutnya. Di sini terdapat, ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi ini ada 3 soal, bisa dikerjakan. Lalu kalau sudah dikerjakan bisa maju ke depan. Apa langsung dijawab bisa. Seperti itu. Bu, saya mau tanya. Iya, apa Mas? Bagaimana cara menentukan ide pokok, Bu? Oke, jadi ide pokok paragraf itu biasanya tertera di awal, di tengah,
jawaban yang pertama yaitu ada dua macam alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan aktif. Oke, ayo yang soal kedua. Siapa yang mau maju? Ayo Mbak Bella. Ayo maju Mbak Bella. Dibaca soalnya. Dibaca dulu. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Ya, apa saja Mbak Bella fungsinya? Yaitu yang pertama untuk bergerak, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Ya, betul. Jadi fungsi dari alat gerak yaitu berlari, melompat, meloncat, dan memegang. Oke, yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Ayo, siapa yang mau menjawab? Mbak Febri. Ya, boleh maju-maju. Ayo Mbak, jawab. Iya, dibaca soalnya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Jawabannya, manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena rangsangan maupun gerakan berencana. Oke, betul. Oke, silakan duduk Mbak Febri. Oke, Ibu cukupkan materi hari ini. Ibu rasa semua sudah paham dengan materi hari ini ya. Iya, Bu. Oke, Ibu sedikit mereview pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Ya, ide pokok sama sistem gerak, hewan dan manusia. Ada dua macamnya, yaitu alat gerak pasif dan aktif. Kalau yang pasif itu tulang, kalau yang aktif itu otot. Oke, sebelum kita tutup kita speaking dulu ya. Ayo kita berdiri semua. Ayo kita. Ayo kita berdiri semuanya. Oke, kita menyanyikan lagu dengan gerakan Marina menari di atas menara. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Yeay. Oke, dulu kembali. Ya. Oke, pesan hari ini jangan lupa belajar, jangan bosan-bosan, jaga kesehatan karena kita masih dalam pandemi ya. Oke, ayo Mbak Febri dipandu temannya dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ajaratini Am dengan NIM T 2019-4043. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar dari presentasi Mbak Neneng Baroro dengan NIM T 2019-4042. Baik, untuk presentasi dari Mbak Neneng Baroro sudah sangat baik, mulai dari salam, untuk pembukaannya mulai dari salam, menyapa anak-anak, memberi tepuk sehat, lalu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan, terus menyebutkan juga tentang tema berapa, subtema, pembelajaran, lalu
ada alat bantu dengan media, gaya mengajar juga tidak monoton, menimbulkan motivasi, memberi acuan terlebih dahulu kepada anak-anak yang akan diajar. Terus untuk terakhir juga ada kesimpulan dan sudah cukup baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.